Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat, walafiat, dan tentunya kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, kita melanjutkan materi hari ini dengan materi pekerjaan dasar elektromekanik dengan sub pokok bahasan alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik untuk SMK siswa kelas 10 dengan program keahlian teknik instalasi tenaga listrik semester 1 atau semester ganjil. Sebelumnya ada materi yang saya sampaikan sebelumnya di materi ini, yaitu alat dan bahan kerja dari bahan logam. Silahkan disimak sebelumnya sebelum kita melanjutkan materi alat dan bahan kerja kelistrikan elektromekanik ya. Jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kita bisa mendapatkan informasi materi-materi video berikutnya. Oleh saya Muhammad Irfan, berikut materinya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, siswa dapat memahami alat dan bahan kerja dari kelistrikan elektromekanik. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam alat yang digunakan sebagai bahan kerja kelistrikan elektromekanik. Kemudian, memahami fungsi dari alat dan kerja bahan kerja kelistrikan elektromekanik. Yang keempat adalah siswa nanti diharapkan dapat mempraktekkan cara penggunaan alat dan bahan kerja dari kelistrikan elektromekanik tersebut. Baik, materinya kita akan bahas dulu alat dan bahan kerja elektromekanik, alat-alat yang digunakan, kemudian fungsi atau cara kerja bahan kerja kelistrikan elektromekanik tersebut, dan cara menggunakannya atau cara mempraktekannya. Baik, kita masuk materi pertama. Ya, alat dan bahan kerja dari kelistrikan. Jadi alat dan bahan kerja dari kelistrikan mekanik ini merupakan peralatan yang digunakan secara umum dalam pekerjaan kelistrikan, di mana peralatan pemasangan harus sesuai dengan prosedur atau standar yang diatur dalam PUIL atau Peraturan Umum Instalasi Tenaga Listrik. Ya. Yang kedua, pemasangan alat tersebut tetap harus mengutamakan yang namanya K3 atau keselamatan, kesehatan kerja, dan kehandalan peralatan tersebut. Jangan karena hanya murah alat tersebut di pasaran kita langsung beli, tapi belum tentu dijamin dari segi kehandalannya. Karena kapan asal beli murah kemudian nanti ada apa-apanya, tidak handal, maka bisa menyebabkan yang namanya terjadinya kebakaran atau misalnya korsleting listrik karena alat tersebut tidak tahan atau tidak handal. Jadi sangat berbahaya, bukan hanya dari segi manusia, tapi alat-alat yang di sekitarnya akan berbahaya juga. Seperti itu. Baik, selanjutnya contoh alatnya yang digunakan ini adalah contohnya adalah solder. Jadi solder mungkin kita bisa lihat. Jadi solder itu berfungsi untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektromekanik. Cara kerjanya yaitu dengan memanaskan, ya, jadi disambungkan dengan listrik atau melelehkan timah dengan tujuan untuk proses memudahkan dalam menyambungkan sebuah komponen. Ya, seperti itu. Jadi ini energi listrik berubah menjadi energi panas, disambungkan, nanti di ujungnya disambungkan dengan timah. Komponen-komponennya kabel listrik, elemen pemanas, ini elemen panasnya, kemudian besi solder dan gagang. Ini bagian dari solder, ya, seperti itu. Selanjutnya ini cara penggunaannya, kita langsung saja ya. Jadi cara penggunaan solder. Jadi ini adalah solder ya, ini sekitar 40 watt ya. Nah, ini ada ujungnya, ini harus di pemegangnya, ini gagangnya, kemudian ini harus dalam keadaan bersih, kita bersihkan. Jika masih kotor tentunya kita harus bersihkan ya. Ini ujungnya yang nanti dipanaskan, yang panas ya. Ini ujungnya runcing ya. Selanjutnya yang kedua ini adalah timah ya. Ini yang akan kita lelehkan ya, di ujungnya nanti di pada bagian solder tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah pasta ya. Pasta ini digunakan untuk
berfungsi untuk mempermudah penyambungan juga ya, seperti ini bagian dalamnya ya, supaya mudah melengket nantinya timahnya pakai itu. Berikut cara menyambungkan kabel. Ini contohnya kabel listrik yang akan kita sambungkan. Ujungnya kita kita pilin dulu, kita buat lebih keras seperti itu, kita pilin ya. Nah, kemudian kita siapkan kabel untuk disambungkan, kabel sambungannya ya, dibuat rapi ya, kalau diserabut harus rapi ya. Nah, kemudian kita celupkan ini di bagian pasta supaya mudah melengket ya, seperti itu. Kemudian kita siapkan timah, ya. Kemudian di bagian yang sudah dicelup tadi ini kita berikan timahnya ya, kita celup dulu supaya bagus disambungkan ya. Jadi satu tangan untuk memegang solder, satu untuk yang timah, seperti ini ya, seperti itu. Nah, usahakan setelah memakai ini tidak boleh ada kotoran atau yang tertinggal supaya ini selalu bersih ya, seperti itu cara merawatnya. Kita bisa menggunakan pembersih, ini bisa dari tempat untuk cuci piring ya, seperti pembersihnya kita bersihkan. Kemudian selanjutnya yang bagian yang akan disambungkan kita celupkan dulu di pasta supaya mudah melengket di timah tersebut ya. Ya, dibuat jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Selanjutnya kita siap untuk menyambungkan nanti kabel yang satunya, ujungnya yang tadi sudah di solder dengan timah ya. Kemudian kita lengketkan atau sambungkan kedua kabel tersebut yang sudah di solder ya, seperti ini tampilannya ya. Kalau dirasa sudah kuat, kita coba tarik apakah sudah kuat, kita pastikan tidak lagi mudah terlepas. Seperti itu cara penggunaan dari solder atau cara penggunaan menyambungkan dua buah kabel dengan menggunakan solder. Selanjutnya alat ukur listrik ya. Jadi alat ukur listrik ini namanya adalah multimeter. Kenapa namanya multimeter? Karena pengukur listriknya bisa berfungsi ganda atau multifungsi, karena dapat digunakan untuk mengukur arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Ada dua jenisnya, jadi jenisnya itu analog dan digital. Kalau tampilan analog seperti ini ya, alat ukurnya masih manual. Kemudian multimeter yang sifatnya digital, jadi ya tinggal menampilkan angka-angka di sini ketika kita selesai melakukan pengukuran. Adapun cara penggunaannya alat ukur ini itu seperti ini. Ini adalah alat ukur ya, ini adalah bagian-bagiannya. Ini papan skala, kemudian ini ada jarum penunjuk, kemudian ini ada zero adjusting screw, ini untuk menolakkan posisi jarum, kemudian zero adjusting knob, jadi ini kalau misalnya tidak posisi 0 kita bisa atur seperti itu. Kemudian saklar pemilih, ini kita bisa arahkan kiri dan kanan. Kemudian ini probe, kutub negatif dan kutub positif ya. Ini kita zero adjuster ini atau saklar pemilih ini untuk memilih ini untuk ohmnya ya, untuk DC nya tegangan arus searah ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita harus namanya kalibrasi. Cara mengkalibrasinya kita posisikan ke posisi ohm dulu. Ini harus posisi 0. Ini kalau belum posisi 0 ya, kita tinggal putar yang ini ya. Belum pas, kita putar sedikit nah, supaya di posisinya 0 ya, tetap terposisi ya, kita posisikan di posisi 0. Oke, masih belum ya, ini supaya pengukuran nanti pas, tidak kurang atau tidak lebih ya. Oke, sudah pas, nanti tinggal kita mengukur. Sekarang kita akan mencoba mengukur tegangan ya.
tegangan AC, tegangan bolak-balik yang ada di listrik rumah kita. Contohnya yang ini kan kita coba ukur. Jadi sebelum mengukur kita harus posisikan, posisinya dia harus AC ya, karena tegangan rumah kan kita AC. Nah kalau kita belum tahu berapa tegangannya, berarti batas ukurnya harus di atasnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa tegangan di rumah kita itu 220 volt. Berarti kalau di sini belum tercantum 220, berarti harus di atasnya, tidak boleh di bawahnya 50, karena bisa akan merusak alat ukur ini. Jadi alat ukurnya harus lebih besar skalanya dibandingkan yang diukur. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan coba ukur. Ya, ini tinggal dicolokkan saja. Ya. Di sini skalanya 250. Ini kita lihat AC-nya 50, 100, 200. Nah, ini akan antara 200 ya. Ini posisi skalanya bahkan terbaca di sini. Ini 200 sampai 150. Ini 200 ya. Hampir 200 ya, sekitar 220-an. Ini pas ya. Berarti tegangannya bagus. 210, 220 seperti itu. Oke, seperti itu untuk mengukur tegangan AC ya. Selanjutnya kita akan mencoba mengukur tegangan DC. Ini ada DC tulisannya, tegangan arus searah ya, tegangan searah. Contohnya adalah baterai. Tegangan baterainya kita ketahui bahwa biasanya baterai itu 1,5 volt ya. Bagian atasnya kutubnya kita pasang yang merah, kemudian di bawahnya itu biru, yang hitam tadi itu negatif. Ini kan terbaca ya, ini terbaca. Ini 0, ini skalanya adalah 10, 0 sampai yang 10. Nah, kita coba lihat ya, 0 sampai dia terbaca ya 1,5 seperti itu. Oke, itu tegangannya hampir 2 ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau dia kita balik ya, tidak akan terbaca. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan mencoba mengukur tahanannya. Jadi kita harus posisikan tahanannya ke posisi ohm ya. Contoh yang akan kita ukur adalah lampu, apakah masih berfungsi baik atau tidak. Ini tahanannya kita ujungkan satu dengan yang ini. Kalau dia masih posisi bagus, berarti dia akan memutar jarum jam. Seperti itu. Kita klik, kita pasangkan ujungnya dengan yang ini, pantatnya ya, bagian bawahnya ekornya situ dengan yang itu. Oke. Nah, ini kita coba ukur apakah ada ini bagus atau tidak. Jika tidak bergerak ya, maka berarti lampu ini putus. Ya, seperti itu cara penggunaan multitester atau multimeter. Kemudian selanjutnya relay elektronik. Jadi relay adalah saklar mekanik yang digunakan secara elektromagnetik. Prinsipnya digunakan relay untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan tinggi. Jenis kontak poinnya ada dua, yaitu normally close, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi close atau tertutup. Kemudian jenis kontak yang kedua adalah normally open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. Struktur relaynya, jadi inilah gambaran dari struktur relay elektronik. Jadi di sini ada yang namanya pegasnya, kemudian ini armaturnya, kemudian di sini ada switch kontak pointnya, ya. Kemudian di sini ada elektromekanik yang berupa gulungan, ya. Kemudian ada inti besi atau iron core, ya, seperti itu. Kemudian ini ada kontak poinnya, ada NO dan NC. Berikut cara penggunaannya, silahkan simak videonya seperti ini. Cara kerja relay, kita lihat di sini ada kumparan. Di dalamnya terdapat inti besi, sehingga kalau kumparan ini dikasih arus listrik, maka inti besi ini akan menjadi elektromagnet. Kalau ini dialiri arus listrik, maka inti besi ini akan menarik barang-barang yang terbuat dari logam di dekatnya. Di dalam relay terdapat
armatur, yaitu logam yang dibuat jungkat-jungkit seperti ini. Di sini ada pernya atau pegasnya, sehingga kalau dia tidak ditarik, per ini yang menang, yang menarik jungkat-jungkit ini, sehingga ini menjauh dari inti besi di sini, sehingga di sini akan nempel dengan saklar yang di atas. Nah, lain halnya apabila di sini dikasih listrik, maka ini akan jadi elektromagnet. Maka besi di sini, armatur di sini akan tertarik ke bawah. Nah, seperti ini, sehingga lepas dari hubungannya dengan saklar atas dan tersambung dengan saklar yang bawah. Kalau listrik di sini dihilangkan, maka kembali lagi per yang menang, akhirnya ini kembali ke atas. Itu cara kerjanya. Selanjutnya komponen yang selanjutnya adalah saklar. Jadi saklar adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkannya. Jadi saklar pada dasarnya adalah penyambung atau pemutus aliran listrik. Ada 3 jenis saklar, yaitu saklar toggle, kemudian saklar push button, dan saklar rotari. Jadi toggle yang seperti ini ya, kemudian saklar push button yang ditindis ya, tekan, kembali lagi, kemudian saklar rotari yang berputar, yang putar posisi 1, posisi 2, 3 dan seterusnya. Itu nah saklar rotari yang seperti ini adalah yang toggle ya, arahnya satu ke bawah atau ke atas. Baik, macam-macamnya atau jenis-jenisnya seperti ini ya, kita bisa lihat mungkin dalam kehidupan hari-hari kita bisa dapatkan yang seperti ini. Ini yang ditekan ya, seperti ini toggle ya, ini push button juga seperti itu ya. Seperti itu materi hari ini. Saya ambil buku dari sumbernya buku pekerjaan dasar penerbit Andi, dari videonya saya ambil dari YouTube. Seperti itu untuk materi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.